Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali tafsir Ibnu Katsir. Masih di Quran surat Al-Baqarah ayat ketiga. Sekarang kita di halaman 431. Ini kita pakai buku kitab yang penerbitnya Insan Kamil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Ibnu Mas'ud tersebut semakna dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Jum'ah, salah seorang sahabat. Ia ditanya tentang hadis yang pernah ia dengar dari Rasulullah SAW. Maka ia berkata, kami pernah makan bersama Rasulullah SAW. Saat itu bersama kami ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ia lalu berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah ada orang yang lebih baik dari kami? Di mana kami telah masuk Islam bersamamu dan berjihad bersamamu? Rasulullah SAW menjawab, Naam, qaumu yakununa min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni. Ya, kaum sesudah kalian, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak melihatku. Dan terdapat juga jalan yang lain. Abu Bakar bin Mardawai meriwayatkan dalam tafsirnya dari Saleh bin Jubair. Ia berkata, Abu Jum'ah Al-Ansari, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, datang kepada kami di Baitul Maqdis untuk sholat di sana. Pada hari itu bersama kami ada Roja bin Haywah, salah seorang sahabat Nabi SAW. Ketika Abu Jum'ah selesai dari sholatnya, kami keluar untuk mengantarkannya. Saat hendak pulang, ia berkata, sesungguhnya kalian berhak mendapatkan hadiah. Aku akan menceritakan kepada kalian satu hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Kami berkata, bacakanlah, semoga Allah memberimu rahmat. Ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW. Saat itu bersama kami ada Mu'adz bin Jabal. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, adakah kaum yang lebih besar dari kami pahalanya? Di mana kami telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikutimu? Rasulullah SAW menjawab, Ma yamna'ukum min zalika wa Rasulullah baina atuhurikum ya'tikum bil wahyi minas sama'i bal qaumu min ba'dikum ya'tihim kitabum baina lauhaini yu'minuna bihi wa ya'maluna bima fihi ulaika a'damu minkum ajron marratain. Tidak ada hal yang menghalangi kalian untuk itu, karena Rasulullah SAW ada di hadapan kalian. Ia datang kepada kalian dengan membawa wahyu dari langit. Tetapi kaum setelah kalian, ada satu kitab yang datang kepada mereka yang berbentuk lembaran. Mereka mengimaninya dan juga mengamalkannya. Mereka inilah yang 2 kali lebih besar pahalanya daripada kalian. Di dalam hadis ini terdapat keterangan tentang mengamalkan ilmu yang didapatkan dari kitab yang tertulis yang diperdebatkan oleh para ahli hadis. Seperti yang aku terangkan pada awal kitab Syarah Sahih Al-Bukhari. Karena Rasulullah SAW telah memuji mereka yang melakukan hal tersebut. Dan beliau juga menyebutkan bahwa mereka itu lebih besar pahalanya karena kondisinya seperti itu, bukan secara umum. Demikian juga hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Arafah Al-Abadi dari Amr bin Suaib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapakah makhluk yang paling kalian kagumi keimanannya? Mereka menjawab, para malaikat. Rasulullah SAW berkata, bagaimana mungkin mereka tidak beriman sedangkan mereka ada di sisi Rabb? Mereka berkata, para nabi. Rasulullah SAW berkata, bagaimana mereka tidak beriman sedangkan wahyu turun kepada mereka? Mereka berkata, kalau begitu kami. Rasulullah SAW berkata, bagaimana kalian tidak beriman sedangkan aku ada di hadapan kalian? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala inna a'jabal khalqi ilayya imanan la qaumun yakununa
mim ba'dikum yajiduna suhufa fiha kitabu yu'minuna bima fiha. Ingatlah, sesungguhnya makhluk yang paling aku kagumi keimanannya adalah kaum yang hidup setelah kalian. Mereka hanya mendapati lembaran-lembaran yang di dalamnya terdapat kitab dan mereka imani isinya. Abu Hatim Ar-Razi berkata bahwa Al-Mughirah bin Qais Al-Bashri, riwayat yang ada dalam sanad hadis di atas, adalah seorang yang munkarul hadis atau hadisnya tertolak. Ibnu Katsir rahimahullah berpendapat, meskipun demikian, namun Abu Ya'la telah meriwayatkan dalam musnadnya, Ibnu Mardawaih dalam tafsirnya, dan Al-Hakim dalam mustadraknya dari hadis Muhammad bin Humaid, dan ia pun ada kedhaifannya dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, dari Umar, dari Nabi SAW, hadis serupa. Dan Al-Hakim berkata, hadis ini sahih sanadnya meskipun tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang serupa pun diriwayatkan juga dari Anas bin Malik secara marfu sampai sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Nuailah binti Aslam, ia berkata, aku melaksanakan sholat zuhur atau asar di Masjid Bani Harisah. Kami sholat menghadap Masjid Ilya atau Masjid Al-Aqsa. Setelah kami sholat 2 rakaat, datanglah seseorang yang memberitahu kepada kami bahwa Rasulullah SAW telah menghadap ke Baitul Haram. Maka kaum perempuan berpindah ke tempat laki-laki dan kaum laki-laki berpindah ke tempat perempuan. Lalu kami sholat 2 rakaat yang tersisa dengan menghadap ke Masjidil Haram. Ibrahim berkata, lalu ada beberapa orang dari Bani Harisah yang memberitahukan kepada kami bahwa Rasulullah SAW ketika sampai kepadanya berita tentang orang-orang yang berpindah kiblat ketika sholat tersebut, beliau berkata, ulaika qaumun amanu bil ghaibi. Mereka itulah kaum yang beriman kepada yang gaib. Dari jalur tersebut hadis ini termasuk ghaib. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, wa yuqimuna sholata, yang mendirikan sholat yaitu mereka yang mendirikan sholat wajib. Ad-Dhahhak berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mendirikan sholat adalah menyempurnakan rukuk, sujud, bacaan, khusyuk, dan dengan sepenuh hati. Qatadah rahimahullah berkata, mendirikan sholat yaitu menjaga waktunya, wudhunya, rukuknya, dan sujudnya. Muqatil bin Hayyan berkata, mendirikan sholat yaitu menjaga waktunya, menyempurnakan wudhunya, memelihara kesempurnaan rukuk, sujud, bacaan Al-Quran, tasyahud, dan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang disebut dengan mendirikan sholat. Ali bin Abi Thalhah dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ia berkata, yaitu zakat harta mereka. As-Suddi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, yaitu nafkah seorang laki-laki terhadap keluarganya, dan ini sebelum turunnya kewajiban zakat. Juwaibir meriwayatkan dari Ad-Dhahhak, maksudnya adalah membelanjakan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kemampuan dan usahanya, sampai turunnya kewajiban zakat pada 7 ayat di surat Al-Bara'ah atau At-Taubah, yang di dalamnya disebutkan tentang zakat-zakat yang menjadi penghapus sekaligus penetap. Qatadah rahimahullah berkata, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.
maka infakkanlah oleh kalian dari apa yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian. Harta ini adalah pinjaman dan titipan yang ada pada dirimu, wahai anak Adam, yang akan kamu tinggalkan. Ibnu Jarir rahimahullah memilih bahwa ayat ini umum meliputi zakat dan nafkah. Oleh karena itu, ia berkata, tafsir yang paling tepat untuk ayat ini berkenaan tentang sifat kaum yang melaksanakan semua kewajiban yang berkaitan dengan hartanya, baik berupa zakat ataupun nafkah untuk keluarganya, atau orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti kerabat, budak, dan lainnya. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat mereka secara umum dan memuji mereka dengan itu. Dan semua nafkah dan zakat itu terpuji. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Azza wa Jalla sering menyandingkan antara sholat dengan infak harta. Karena sholat itu adalah hak Allah Azza wa Jalla dan ibadah untuknya. Sholat pun meliputi tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla, pujian untuknya, memahamuliakannya, meminta kepadanya, berdoa, dan bertawakal kepadanya. Sedangkan infak harta adalah perbuatan baik kepada sesama makhluk dengan memberikan manfaat yang sampai kepada mereka. Dan orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan harta tersebut adalah kerabat dekat, keluarga, dan para budak, baru kemudian orang lain. Semua nafkah wajib dan zakat fardu itu termasuk ke dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Mengenai hal ini terdapat hadis dalam As-Sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti. Islam dibangun atas 5 perkara. Pengakuan bahwa tidak ada Rabb kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji Baitullah. Terdapat banyak hadis mengenai hal ini, dan makna sholat dalam bahasa Arab pada asalnya adalah doa. Kemudian kata sholat digunakan dalam syariat pada perbuatan yang terdiri dari rukuk, sujud, dan perbuatan khusyuk lainnya yang dikerjakan pada waktu khusus dengan syarat-syaratnya yang sudah diketahui, serta sifat dan macam-macamnya yang masyhur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.